Sebelumnya sekarang saya sedang berada di Palembang, menghadiri Kongres Nasional Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia yang ke-6. Nah, di sebelah saya ada Dr. Mahesa Paranadipa Michael, yang dimana beliau sebagai Ketua Umum MHKI. Selamat siang, Dr. Mahesa. Selamat siang, Kang Hadi. Oh siap. Ini kita gantian ya. Baik, darurat kita gantian. Sekarang ini sedang diadakan Kongres Nasional. Tentu Dr. Mahesa sudah 2 kali memimpin. Saya melihat kepemimpinan beliau ini cukup sukses ya, meneruskan penerus-penerusnya. Sebetulnya ini sampai kapan, bagaimana ajarannya di Indonesia? Mohon dijelaskan. Ya, jadi Kongres Nasional Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) ini adalah merupakan forum pengambilan keputusan strategi di organisasi berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MHKI, di mana Monas ini diselenggarakan setiap 3 tahun sekali dengan agenda utamanya itu ada 2 persidangan. Jadi ada sidang ilmiah yang bisa diisi dengan acara-acara ilmiah dan sidang organisasi. Kalau di sidang organisasi itu agendanya adalah mendengarkan laporan tentang jawaban ketua umum periode yang sebelumnya dan kemudian bahas perubahan anggaran rumah tangga dan bentuk rekomendasi organisasi serta memilih ketua umum periode yang akan datang. Dan kalau di MHKI kami ada mekanisme pemilihan Dewan Pengawas jumlah 5 orang di MHKI. Ini adalah forum tertinggi menjalankan agenda penting. Jadi banyak teman-teman juga bertanya ke Mahesa, sebetulnya MHKI itu apa buat dokter aja atau banyak profesi lain? Ya, jadi MHKI ini didirikan tanggal 9 November tahun 2008 yang lalu. Ini didirikan oleh 21 orang dengan background disiplin ilmuwan yang berbeda-beda. Jadi ada dokter, ada perawat, ada guru gabung ya. Karena memang kalau kita merujuk kepada batang tubuh hukum kesehatan, ilmuwan kesehatan itu adalah dia sumbernya dari hukum. Ya, inisiasinya ini muncul dari pakar-pakar hukum, tetapi karena ini berkaitan dengan kesehatan sehingga digandenglah mereka-mereka baik itu akademisi maupun kesehatan. Nah, kalau ditanya MHKI ini sebenarnya anggotanya semuanya anggota PBSI anggota MHKI. Kalau di kami tidak ada persyaratan mutlak menjadi anggota MHKI, hanya satu persyaratan utamanya, yaitu berminat terhadap ilmu kesehatan. Jadi tidak harus seseorang harus belajar dulu hukum kesehatan atau belajar hukum baru bisa jadi anggota MHKI, enggak. Karena kita organisasi yang terbuka, karena yang sebenarnya yang kita dorong adalah penyadaran dan peminatan setiap orang terhadap ilmu kesehatan. Jadi siapapun bisa bergabung. Seperti tadi yang saya cerita di Kang Hadi, ada dokter hewan mau gabung juga MHKI. Karena apa tuh? Katanya ada dokter hewan yang sudah dituntut oleh pemilik hewan. Ya, jadi terjadi dugaan malpraktek juga. Ya. Ini menarik ya. Karena harga daripada sebuah hewannya ya, penghargaan terhadap hewan. Pemilik hewan datangkan hewan yang lagi sakit di klinik pet, klinik hewan, tapi kemudian tidak tertolong, kemudian meninggal dan dianggap ada kelalaian dari dokter hewan. Menarik ya? Ini menarik nih teman-teman ya. Apa yang dikemukakan oleh Pak Ketua Umumnya. Mungkin apakah ada imbauan buat dokter hewan untuk bergabung banyak ini? Silakan Pak. Ya, kalau kita sih dokter hewan kita sampai dengan hari ini kita belum bisa menerima sebagai anggota MHKI. Iya. Karena kita perlu belajar bagaimana komunikasi dokter dan hewannya. Ya. Jadi kita belum bisa. Tapi itu mungkin menarik nanti. Suatu-waktu bolehlah ikut sesuatu, melihat dulu atau bagaimana ya.
walaupun belum bergabung. Nah, ini Dr. Maisa ya, saya melihat bahwa RMHKI itu setiap ada kegiatan baik Basarnas, Ponas, itu diadakannya ada paper. Ini satu mulai kebudayaan tradisi ya. Nah, ini pentingnya buat akademisi, mungkin juga buat rekam jejak papernya, buat karir pengajar itu sangat bisa ya. Ya, jadi karena memang kan MHKI di awal ini kan digagas oleh para akademisi ya. Iya. Rata-rata dosen, sehingga setiap kali ada kegiatan organisasi kita sebutkan kegiatan ilmiah, dan selain seminar juga ada call of paper. Jadi kita mendorong siapapun bisa membuat paper presentasi, presentasikan dan diskusikan di forum-forum MHKI. Sebenarnya awalnya teman-teman merasa bahwa yang bisa ikut itu kalau paper hanya akademisi, sebenarnya tidak juga. Karena banyak kita juga mahasiswa yang saya lihat banyak ini mahasiswa banyak hukum ya. Banyak hukum. Wah, jadi tidak hanya mahasiswa hukum S1, ya. juga ada juga mahasiswa S2 yang ikut hadir mempresentasikan, dan rata-rata menariknya itu adalah yang mereka presentasikan adalah ada juga yang setara tesis atau disertasi. Nah, kalau lulus di sini pasti Kalau lolos di sini dipikirnya pasti lolos di sidang seminarnya. Iya. Nah, cuma kami menyarankan sebenarnya menghimbau tidak hanya mereka yang sedang pendidikan yang akan hadir. Sebenarnya kan rumah sakit juga bisa membuat paper. Karena kan fungsi rumah sakit itu kan tidak hanya pelayanan, ada fungsi pendidikan juga. Jadi kalau misalnya rumah sakit melakukan riset di dalam rumah sakit, melakukan penelitian terkait dengan pelayanannya, kepuasan pasien dan lain, kan bisa dipaparkan di sini. Sini Ajangnya untuk menguji ya. Diuji secara akademisi. Yes. Sehingga rumah sakit pun bisa menghasilkan produk-produk ilmiah di rumah sakitnya gitu. Seperti itu kan. Ya, baik. Nah, ini kalau berbicara tentang MHKI, tuntutan dari saya tentu masyarakat makin melek hukum. Saya batasi skop tenaga kesehatan lah ya, dokter dengan perawat bidan kan udah banyak sekali ya yang bergelar magister hukum kesehatan, bahkan ada yang sudah doktor ya. Nah, kira-kira kedepannya MHKI mengimbau atau mempunyai rencana apa nih untuk Ya, kita sebenarnya tidak mendorong setiap orang yang gelar akademik enggak gitu ya. Bahkan sekarang mungkin trennya orang sudah tidak melihat lagi dari gelar akademik kan. Iya. Tapi yang dia lihat adalah produktivitas dia terhadap kemampuan dia untuk mensumbangsikan pemikiran-pemikiran, ide-ide, konsep-konsep. Walaupun dia tidak bergelar profesor, tidak bergelar dokter, tapi dia punya banyak konsep, punya ide yang bisa disumbangsikan, bisa didiskusikan bersama, itu menurut saya lebih bagus. Ya, cuma ada gelar panjang lebar tapi nggak pernah bikin penelitian. Potong. Paling penting kalau dalam hidup saya itu networking. Ya, betul. Yang penting adalah jaringan, dan saya beruntung sekali di MHKI karena untuk profesi saya sebagai dokter, saya punya komunitas sendiri di organisasi profesi dokter. Tapi di MHKI saya punya komunitas lagi yang lebih banyak. Lebih besar, lebih banyak, bermacam-macam disiplin ilmuwan, bermacam disiplin profesi, ya. Sehingga ini yang saya syukuri di MHKI, kita punya banyak teman, kolega, dan ternyata problematika setiap profesi beda-beda. Jadi kita belajar, saling belajar, kan? Saling mendukung. Ya, saya terakhir kali ini, saya sayang waktu itu nggak ikut juga tentang WAML ya. WAML itu di Batam ya. Congress of Medical Law. Medical Law ya, itu dunia ya. Itu bagaimana kita pengalaman dari Maisa? Ya, karena memang untuk mengacu kepada organisasi di level internasional sebenarnya ada banyak, tetapi ada satu organisasi khusus tentang hukum kesehatan itu yang terbesar adalah World Association of Medical Law, Medical Law, dan itu dia setiap 2 tahun sekali itu ada kongres, dan
dan pindah tentunya negaranya. Dan kemarin di bulan Juni kalau nggak salah itu bertepatan kita sebagai tuan rumah, karena salah satu governor WAML Regio Asia Pasifik itu adalah mantan ketua umum DPD MHKI yaitu ASER. Sehingga kita menjadi mantan Kompolnas juga, gitu ya, beliau pendiri MHKI, gitu kan. Dan di kongres itu, karena ini kongres internasional, sehingga paper yang dipresentasikan tidak hanya paper dalam negeri, ada paper luar negeri, sehingga kita belajar, kita bisa belajar perbandingan. Jadi bagaimana regulasi negara kita dengan negara lain, bagaimana belajar isu etik, isu HAM di berbagai negara, kita banyak belajar. Jadi tujuannya sebenarnya forum-forum ini itu adalah kita belajar belajar. Jadi supaya kacamata kita nggak kacamata kuda, ya sempit, terus orang merasa kita paling bagus, kita paling benar. Ternyata ada yang banyak hal yang kita perlu pelajari. Ya. Nah, oke. Kira-kira pesannya apa nih buat kalangan kaum muda ini? Saya tidak menyebut orang-orang yang berjualan dokter, perawat, dan pokoknya orang yang hina. Apa nggak khawatir makin banyak orang tahu tentang dunia hukum kesehatan? Menurut pandangannya sebanyak orang ini, kalau semakin banyak orang yang tahu, gimana? Nanti istilahnya ada proteksi buat kitanya semakin terbuka ini. Bagaimana menurut Mas? Ya, kalau saya dalam prinsip saya, Kang Hadi, namanya ilmu itu untuk kemaslahatan, kebaikan. Jadi ibaratnya begini, ketika orang belajar bikin jalan, maka tentunya dia harus belajar bikin jalan yang bagus. Nah, semakin banyak orang yang belajar bikin jalan bagus, maka sebenarnya akan banyak jalan yang bagus nih. Ya kan? Bukan justru jalan yang rusak lebih banyak kan gitu. Jadi sama dengan orang belajar untuk kesehatan, kita berharap makin banyak orang yang sadar terhadap kesehatan, makin bagus pelayanan terhadap masyarakat, ya kan? Semakin banyak tahu mana hak dan kewajiban, sehingga kita saling menghargai. Jangan bukan justru makin banyak orang yang belajar kesehatan malah makin nyari-nyari kesalahan. Nah, itu salah prinsipnya. Itu jadi kalau saya justru mendorong banyak orang lebih belajar justru lebih bagus, karena kita berharap hukum kesehatan makin berkembang, pelayanan kesehatan makin bagus, sengketa hukum makin sedikit, ya kan? Kesadaran orang lebih banyak, ya kan? Setiap orang saling menghargai hak masing-masing, ya kan? Termasuk misalnya contoh dokter menghargai hak pasien menghargai hak dokter, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang akan terjadi ke depan. Demikian kan? Baik, teman-teman, ini sudah jarang waktu beliau ini karena sibuk sekali ya. Beliau juga banyak karyanya, banyak terutama dalam hukum kesehatan, pokoknya hukum ya. Mari kita belajar ke depannya tentang kesehatan. Tentu ini bukan untuk disembunyikan ya. Para pengacara pun harus yang bukan dokter bisa mengenal, tetapi juga bisa menyadari bahwa kita itu adalah, mungkin saya boleh ya mengatakan kita ada prinsip sebagai kompetensi bahwa kita adalah upaya maksimal yang terbaik. Upaya maksimal, upaya peningkatan yang disebut dengan upaya bukan hasil. Ya, demikian teman-teman Kang Hadi Konsep, semoga bermanfaat ya. Selamat dan sukses buat Pak Ketua Umum. Nanti malam nanti sore atau maghrib kita mungkin habis maghrib ya, saya pertanggungjawaban. Nanti kita mudah-mudahan terpilih juga Pak terbaik, putra atau putri loh ya, baik ya, kita belum tahu karena ini berbagai daerah ya. Ya, baik, kita akhiri. Selamat sore, siang menjelang sore, waktu Palembang. Sudah sama ya? Sama. Ya? Naik pesawat atau naik mobil? Tadinya mau naik mobil, rupanya ada problem di penyeberangan. Baik, ya.
kita akhiri wawancara kita. Terima kasih Dr. Maisa. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga Sama-sama, sukses. menelurkan pemimpin baru yang lebih Amin. hebat. Amin. Terima kasih. Dan